Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Zulfadil Arobani, nomor induk mahasiswa 2301 01119140 dari kelompok 8 kelas B Ilmu Pemulihan Ternak. Pada praktikum ilmu pemulihan ternak ini, saya akan membacakan laporan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari cara peningkatan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak. Ilmu pemulihan ternak meliputi metode heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berbagai metode tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor non-genetik atau lingkungan. Faktor genetik ditentukan oleh susunan gen dan kromosom yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga faktor ini tidak akan berubah sepanjang tidak terjadi mutasi gen penyusunnya. Faktor genetik dapat diwariskan dari induk kepada keturunannya. Berbeda dengan faktor genetik, faktor lingkungan tidak akan dapat diwariskan kepada keturunannya. Faktor lingkungan bergantung pada kapan dan di mana individu yang bersangkutan berada. Upaya peningkatan mutu ternak, baik dari segi produksi maupun reproduksinya, diperoleh melalui berbagai metode perhitungan, seperti heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Perhitungan tersebut didasarkan pada data ternak seperti bobot lahir, bobot sapi, bobot dewasa, bobot badan, panjang badan, jumlah anak per kelahiran, dan sebagainya melalui proses pencatatan atau recording terhadap ternak yang bersangkutan. Penyusunan laporan ini menggunakan data hasil recording ternak sapi Bali di BPTU HPT Denpasar, Bali. Data yang digunakan berupa data bobot lahir dan bobot sapinya. Tujuannya yaitu mampu meningkatkan produksi ternak dan hasil ternak, sehingga upaya peningkatan mutu dalam bidang pemulihan, nutrisi, dan manajemen mampu tercapai. 1.2. Tujuan. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak meliputi 1. Mahasiswa mengetahui pengertian heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. 2. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. 3. Mahasiswa mampu mengetahui manfaat penggunaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. 1.3. Manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu mahasiswa menjadi mampu melakukan perhitungan serta mengetahui fungsi parameter genetik, sehingga ilmunya dapat digunakan dalam penyeleksian dan peningkatan mutu genetik ternak. Berikut merupakan form data produksi dari bobot lahir dan bobot sapi Bali di BPTU HPT Denpasar, Bali. Bab 3. Hasil dan pembahasan. 3.1. Penugahan nilai heritabilitas bobot lahir 1 sapi Bali. Berikut saya tampilkan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1. Untuk perhitungan, yang pertama yaitu faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu Y titik di kuadrat per N titik. Hasilnya yaitu 6548,58. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumus dari JKS yaitu sigma I Y titik kuadrat per NI min FK atau faktor koreksi. Hasil perhitungan JKS yaitu 1,43. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumus dari JKW yaitu sigma I, sigma K, Y kuadrat IK, min sigma I, Y kuadrat per NI. Hasil perhitungan JKW yaitu 7,03. Yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumus DBS yaitu S min 1. Hasilnya yaitu sama dengan 3. Yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumus dari DBW yaitu N titik min S. Hasilnya sama dengan 16. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumus dari KTS yaitu JKS per DBS. Hasilnya sama dengan 0,48. Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumus dari KTW yaitu JKW per DBW. Hasilnya yaitu sama dengan 0,44. Yang kedelapan
yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W. Rumus dari ragam W yaitu sama dengan KTW sama dengan 0,44. Yang ke-9 yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S. Rumus dari ragam S yaitu KTS min KTW dibagi K sama dengan 0,008. Yang terakhir yaitu rumus heritabilitas sendiri atau H kuadrat. Rumus heritabilitas sama dengan 4 dikali ragam S per ragam S ditambah ragam W. Hasilnya sama dengan 0,07. Lalu saya tampilkan daftar sidik ragam atau tabel yang memuat dari rekapitulasi hasil perhitungan dari heritabilitas bobot lahir 1. Selanjutnya 3.2 pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi 1 sapi Bali. Berikut saya tampilkan rekapitulasi data heritabilitas dari bobot sapi 1. Untuk perhitungannya, rumusnya sama dengan heritabilitas bobot lahir 1. Untuk faktor koreksi hasilnya 140472,26. Untuk jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS hasilnya 328,74. Lalu untuk jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW hasilnya 965,49. Lalu untuk DBS atau derajat bebas antar pejantan hasilnya 3. Kemudian untuk DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan hasilnya 16. Lalu untuk kuadrat tengah antar pejantan atau KTS hasilnya 109,58. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah anak dalam pejantan atau KTW. Hasilnya yaitu 60,34. Lalu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W hasilnya 60,34. Kemudian untuk kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S hasilnya 9,85. Kemudian untuk nilai heritabilitasnya hasilnya yaitu 0,56. Dan terakhir saya tampilkan daftar sidik ragam dari bobot sapi 1 sapi Bali. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotip yang disebabkan oleh gen aditif. Nilai heritabilitas berkisar antara 0 hingga dengan 1. Nilai heritabilitas 0 hingga 0,15 dikatakan rendah. Untuk nilai heritabilitas 0,15 hingga 0,3 dikatakan sedang, dan untuk nilai heritabilitas di atas 0,3 dikatakan tinggi. Berdasarkan perhitungan pada laporan praktikum, diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir 1 sapi Bali sebesar 0,07, dan untuk bobot sapi 1 sapi Bali nilai heritabilitasnya yaitu 0,56. Berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 sapi Bali tergolong rendah, sedangkan untuk bobot sapi 1 sapi Bali tergolong tinggi. Nah, untuk heritabilitas sendiri dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu gen, dan yang kedua yaitu lingkungan. Untuk nilai heritabilitas yang tinggi itu menunjukkan bahwa faktor genetik lebih dominan ketimbang faktor lingkungannya, dan dapat kita simpulkan bahwa suatu individu atau ternak yang memiliki nilai heritabilitas yang tinggi tentu akan memiliki penampilan dan juga keturunan yang baik. Selanjutnya 3.3 pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 sapi Bali. Berikut saya tampilkan rekapitulasi data korelasi genetik dari bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Untuk perhitungannya, yang pertama yaitu faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi atau FK sama dengan X titik titik dikali Y titik titik per N titik.
Hasilnya yaitu 30347,85. Selanjutnya, jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Rumusnya yaitu sigma I X I titik kali Y I titik per NI dikurangi FK atau dikurangi faktor koreksi. Hasilnya yaitu 8,61. Lalu, jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Rumusnya sigma I sigma K X I K dikali Y I K dikurangi sigma I X I titik dikali Y I titik per NI. Hasilnya yaitu 43,11. Lalu derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumusnya S-1. Hasilnya sama dengan 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya N-S. Hasilnya yaitu 16. Kemudian ada hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. Rumusnya yaitu JHKS per DBS. Hasilnya 2,87. Lalu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumusnya JHKW per DBW. Hasilnya yaitu 2,69. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW. Rumusnya yaitu KOFW sama dengan HKRW sama dengan 2,69. Selanjutnya, hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS. Rumusnya yaitu KOFS sama dengan HKRS min HKRW dibagi K. Hasilnya yaitu sama dengan 0,036. Kemudian, untuk rumus korelasi genetiknya atau RG sama dengan 4 KOFS per akar 4 ragam SX dikali 4 ragam SY. Hasilnya sama dengan 0,11. Kemudian untuk terakhir saya tampilkan daftar sidik ragam dari korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Korelasi genetik merupakan parameter genetik yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya secara genetik. Nah, korelasi genetik dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu adanya satu gen yang mengekspresikan satu sifat. Yang kedua yaitu adanya satu gen yang mengekspresikan banyak sifat. Dan yang terakhir yaitu adanya beberapa gen yang mengekspresikan satu sifat. Untuk nilai korelasi genetik sendiri berada pada kisaran -1 hingga dengan 1, di mana nilai korelasi genetik mendekati 1 artinya sifat tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan sifat yang lainnya. Berdasarkan penyusunan laporan praktikum, dapat kita ketahui bahwa korelasi genetik pada bobot lahir 1 sapi Bali dan juga bobot sapi 1 sapi Bali menunjukkan angka 0,11. Di mana nilai korelasi genetik yang positif artinya satu sifat pada individu tersebut memiliki kemampuan untuk memperbaiki sifat yang lainnya. Sedangkan nilai korelasi genetik yang menunjukkan angka negatif artinya satu sifat pada individu tersebut dapat berpotensi merusak satu sifat yang lainnya. Selanjutnya 3.4 Pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sapi Bali. Berikut saya tampilkan terlebih dahulu rekapitulasi data dari repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan 2 sapi Bali. Untuk perhitungannya sendiri dari rumus repeatabilitas antar kelas yaitu R sama dengan sigma XY min dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N, kemudian dibagi akar dari sigma X dikuadratkan per N dikali sigma Y dikuadratkan per N. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan hasil repeatabilitas yaitu R sama dengan 0,59. Selanjutnya 3.5 Pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi Bali. Berikut saya tampilkan terlebih dahulu rekapitulasi data dari repeatabilitas dalam kelas bobot sapi Bali.
Untuk perhitungannya, yang pertama yaitu faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu FK sama dengan Y titik titik dikuadratkan per M titik. Hasilnya yaitu 167.312,3. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Rumusnya sigma I Y titik kuadrat per MI dikurangi FK atau faktor koreksi. Hasilnya yaitu 399,89. Selanjutnya, jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumusnya sigma I sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI kuadrat per MI. Hasilnya 221,4. Kemudian, derajat bebas antar individu atau DBB. Rumusnya yaitu N-1 sama dengan 7. Kemudian, untuk derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW, rumusnya N dalam kurung MI-1. Hasilnya yaitu sama dengan 16. Kemudian, kuadrat tengah antar individu atau KTB, rumusnya JKB per DBB. Hasilnya 57,13. Selanjutnya, kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW, rumusnya JKW per DBW. Hasilnya yaitu 13,84. Lalu, kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W, rumusnya ragam W sama dengan KTW sama dengan 13,84. Lalu, untuk kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B, rumusnya ragam B sama dengan KTB min KTW dibagi dengan K. Hasilnya yaitu 21,64. Kemudian untuk rumus repeatabilitas dalam kelas sendiri yaitu R sama dengan ragam B dibagi ragam B ditambah ragam W. Hasilnya yaitu 0,61. Dan kemudian terakhir saya tampilkan daftar sidik ragam untuk repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang dapat digunakan untuk menduga kemampuan produksi dari sekumpulan ternak pada periode selanjutnya dengan cara mengetahui catatan produksi pada periode sebelumnya. Nilai repeatabilitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada repeatabilitas antar kelas dan juga repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas pada sekelompok individu, di mana individu tersebut masing-masing hanya memiliki dua catatan produksi atau sifat. Sedangkan untuk nilai repeatabilitas dalam kelas dapat digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas pada sekelompok individu, di mana masing-masing dari individu tersebut memiliki lebih dari dua catatan produksi atau sifat. Nah, nilai repeatabilitas sendiri baik dalam kelas maupun antar kelas memiliki rentang nilai 0 hingga dengan 1. Berdasarkan praktikum, nilai repeatabilitas antar kelas dalam bobot lahir sapi Bali yaitu diperoleh angka 0,59. Sedangkan untuk repeatabilitas dalam kelas bobot sapi Bali diperoleh nilai sebesar 0,61. Nilai repeatabilitas yang mendekati angka 1 tersebut dapat diartikan bahwa ternak tersebut dapat mengulang kemampuan produksi pada periode sebelumnya untuk kemudian dilanjutkan pada periode berikutnya. Nah, untuk nilai repeatabilitas sendiri dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik dan juga yang kedua yaitu faktor lingkungan. Bab 4, kesimpulan. Berdasarkan praktikum ilmu pemulihan ternak yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa dengan mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas baik antar maupun dalam kelas dapat membuat kita mengetahui fungsi dari masing-masing parameter genetik, sehingga ilmu ini dapat diterapkan untuk kita gunakan dalam proses penyeleksian ternak dan juga peningkatan mutu genetik ternak, sehingga ternak-ternak nantinya dapat memiliki produksi dan produktivitas yang baik. Berdasarkan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas baik antar maupun dalam kelas pada sapi Bali di BPTU HPT Denpasar, Bali menunjukkan semua nilainya berada dalam rentang. Hal ini menunjukkan bahwa ternak di sana
memiliki kemampuan dalam berproduksi dan juga bereproduksi yang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor genetik dan lingkungan yang baik pada ternak-ternak tersebut. Sekian presentasi praktikum ilmu pemulihan ternak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.